Seri Apologetika bagian 1. Bagaimana sakramen-sakramen bekerja, diterjemahkan dari sumber seperti yang tertera pada layar. Anda mungkin pernah mendengar bahwa sakramen bekerja ex opere operato. Tapi, apakah maksudnya? Ex opere operato. Penjelasan dasar. Dalam teologi sakramental, gereja mengajarkan bahwa sakramen-sakramen bekerja berdasarkan prinsip ex opere operato, yang dalam bahasa Latin berarti dari karya yang dilakukan. Pengajaran ini bersifat de fide atau pokok iman. Pernyataan ini diabadikan oleh ajaran dogmatis dari Konsili Trente. Sederhananya, ini berarti bahwa jika ritus itu sendiri dilakukan dengan benar, atau dengan kata lain sesuai dengan rubrik-rubrik yang ditetapkan oleh gereja, maka kita memiliki jaminan ilahi bahwa Allah menganugerahkan rahmat pengudusan yang dijanjikan dalam sakramen tersebut. Sakramen bukan hanya sekedar tanda bahwa rahmat pengudusan telah diberikan terlebih dahulu. Sakramen tidak bekerja dengan cara membangkitkan iman dalam diri orang yang percaya. Sebaliknya, Allah menganugerahkan rahmat yang dinyatakan melalui ritus selagi ia sedang berlangsung. Karena dengan melakukan ritus tersebut, manusia sedang menaatinya. Allah dengan bebas memilih bertindak demikian. Dia telah berjanji untuk melakukannya dan mengikat dirinya dengan janjinya sendiri. Memperdalam penjelasan. Dengan demikian, asalkan tidak ada halangan, misalnya materi atau format yang tidak sah, atau pihak yang melayani tidak memiliki niat yang benar, maka setiap sakramen yang dilaksanakan dengan benar memperolehkan rahmat yang dituju oleh sakramen tersebut. Penerimaan sakramen tidak bergantung pada kekudusan pribadi imam yang memberi sakramen tersebut. Karena pada akhirnya, Kristus sendirilah yang menganugerahkan rahmat melalui tiap-tiap sakramen. Santo Agustinus terang-terangan membantah bidah Donatis dengan berkata, "Jika Petrus membaptis, Kristus sendirilah yang membaptis. Jika Yudas membaptis, tetap Kristus sendirilah yang membaptis." Perkataan ini mengungkapkan hakikat ex opere operato melalui suatu pernyataan yang mudah kita ingat dan kita ucapkan kembali. Pernyataan ini juga memperlihatkan bahwa prinsip teologis ini sudah disepakati sejak zaman dulu. Santo Thomas Aquinas mengulang kembali ajaran ini dalam Summa Theologianya. Sakramen tidak disempurnakan oleh kesalehan pelayannya, melainkan oleh kuasa Allah. Kita patut sangat bersyukur atas pengajaran ini, karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa percaya akan rahmat sakramental dari Allah. Kita mungkin akan selalu bertanya-tanya, apakah baptisan kita benar-benar telah menghapus dosa asal? Atau apakah dosa-dosa kita benar-benar telah diampuni dalam pengakuan? Jaminan ini hanya dimungkinkan karena gereja yang melaksanakan sakramen-sakramen ini adalah sungguh-sungguh tubuh mistik Kristus. Kita paham bahwa prinsip ini sering didiskusikan dalam kaitannya
dengan sakramen Ekaristi Maha Kudus dalam konteks kurban misa kudus. Dampak-dampak misa yang berkaitan langsung dengan Tuhan, seperti adorasi dalam rangka silih dan ucapan syukur, sepenuhnya dan tak dapat salah selalu didapatkan beserta rahmat-Nya yang tak ternilai, asalkan misa tersebut sah. Dampak-dampak misa yang berkaitan dengan kita dicurahkan ke atas kita hanya sesuai ukuran disposisi batin kita. Kurban misa sebagai kurban penebusan juga membebaskan para pendosa yang bertobat. Setidaknya sebagian dari hukuman sementara akibat dosa dan sesuai dengan disposisi mereka. Sebagai sebuah doa permohonan, secara ex opere operato, misa memperolehkan bagi kita semua rahmat yang kita perlukan untuk pengudusan diri. Perhatikan, imam mungkin saja tidak percaya pada dogma transubstansi, tapi sepanjang ia menggunakan materi dan format yang tepat dan memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan gereja, maka roti dan anggur akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat kata-kata konsekrasi diucapkan. Kita biasa menyebutnya sebagai sakramen yang sah. Bahkan jika imam dengan sengaja ingin melakukan sakrilegi dan menodai Ekaristi Kudus, Tuhan akan tetap mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah-Nya sejauh imam tersebut menggunakan materi, format, dan niat yang tepat. Betapa hal ini menunjukkan kerendahan hati Tuhan yang sangat besar dan tak terselami. Ini juga menunjukkan kuasa di balik ajaran ex opere operato. Rahmat yang ditandai. Masing-masing sakramen menandakan rahmat-rahmat sakramental tertentu. Maknanya dinyatakan melalui materi dan format yang digunakan untuk tiap sakramen. Untuk mengetahui rahmat yang dianugerahkan oleh setiap sakramen, kita memperhatikan kata-kata yang diucapkan, materi yang dipergunakan, misalnya air, minyak, atau roti, dan tindakan-tindakan yang menjadi bagian dari ritusnya. Misalnya dalam pembaptisan, air menandakan limpahan rahmat dari sakramen tersebut. Air biasanya digunakan untuk membersihkan semua noda dosa, dosa asal dan dosa aktual dihapuskan. Air juga mampu membawa kematian. Kita lahir dari rahim yang dipenuhi air. Demikian juga dalam pembaptisan, kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak angkat Allah dari air kolam pembaptisan yang melambangkan rahim Bunda Gereja Kudus. Sebagaimana air juga penting bagi kehidupan, demikian pula rahmat pengudusan dari Allah yang kita terima saat pembaptisan, penting bagi kehidupan rohani. Ajaran ex opere operato begitu penting karena ia menjaga kebenaran objektif bahwa suatu rahmat pengudusan pasti dianugerahkan oleh Allah jika sakramen tersebut dilaksanakan dengan sah. Ya, ritus harus dilakukan dengan benar dan pada gilirannya rahmat yang sesuai akan dianugerahkan. Di sini kita mengingat perkataan Tuhan kita pada perjamuan terakhir. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku,
Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes bab 14 ayat 13. Objektif versus subjektif. Akan tetapi, ada perbedaan penting antara realitas objektif dari rahmat pengudusan yang dianugerahkan dengan dampak subjektif dalam diri masing-masing penerima. Ex opere operato hanya berbicara tentang dimensi objektif. Bagaimana setiap orang memilih untuk bekerja sama atau tidak bekerja sama, rahmat yang diterima tergantung pada disposisi batin seseorang, kebajikan sehari-hari, dan kehendak bebas. Kebenaran ini sebaiknya diungkapkan dalam prinsip kembar ex opere operantis. Episode berikutnya akan membahas tentang ini. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio, honor, virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen. Berkat dan kemuliaan, hikmat, syukur, pujian dan keperkasaan, serta kuasa bagi Allah kita, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.